mengikuti sampai ke Sidratil Muntaha. Hanya berkumpul di langit tingkat 7. Baginda Rasul meneruskan Isra dan Mi'rajnya bertemu dengan Allah. Tapi ketika Baginda Rasul bertemu dengan Allah, Baginda Rasul tidak mengucapkan Assalamualaikum. Kenapa? Karena yang punya keselamatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang memberikannya. Karena Assalamualaikum itu salam itu adalah doa. Makanya ad-du'a minka dalam hadis qudsi wal ijabatu minni. Ada doa itu kamu yang butuh, tapi akulah yang mengijabah, yang mengabulkan doa kalian itu kepada Allah. Sehingga Baginda Rasul manusia yang sangat luar biasa, yang masyarullah kal bashar, yang manusia tidak sama dengan kita, yang nurul fawqa nurin, cahaya di atas cahaya, samsul badrun, yang Baginda Rasul adalah cahaya di atas cahaya, matahari niscaya bulan dan segala-galanya. Maka disitulah Baginda Rasul ketemu dengan Allah, langsung mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu yang keluar dari mulut manisnya Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Disampaikan oleh Baginda Rasul sebagai pemihak, sebagai ungkapan kegembiraannya Baginda Rasul bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat nanti di akhirat yang paling belit Bapak Ibu, di dalam surga itu nanti ketika kita melihat langsung terlihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua kan itu ingin masuk surga, boleh? Ingin masuk surga, boleh? Benar? Ada syaratnya. Syaratnya benar kata Ibu, mati dulu. Ya, kalau di dunia surga dari mana? Ada surga dari Segigi, ada surga dari Gili Trawangan, ada surga dari Mandalika, dari Buddha, dari Jakarta, dari Hawaii, dari Amerika. Tidak ada. Itu hanya sampai di pulau belakang, hanya biasa saja. Surga yang hakiki itu nanti ada yang di akhirat. Baru ketika kita meninggal dunia, nah kemana? Kita akan ditempatkan oleh Allah. Sa'idun am syakirun. Jadi orang yang beruntung atau jadi orang yang celaka. Amal soleh kita kerjakan, rajin ibadah kepada Allah, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga tempatnya. Tapi maaf, ketika hidupnya di dunia, dia ingkar kepada Allah, justru larangan Allah yang dikerjakan, perintah Allah diabaikan, tidak mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaqiyun, orang itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah yang siksanya sangat pedih. Na'udzubillahi min. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, Baginda Rasul langsung memuji kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat al-mubarakah, penghormatan yang sangat besar, pemeliharaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya Baginda Rasul. Al-mubarakah yang penuh dengan keberkahan, wassalawatut thayyibah, dan rahmat kasih sayang yang Allah berikan yang sangat baik yang tidak ada taranya. Karena rahmat kasih sayang Allah itu Bapak Ibu meliputi segala-galanya dalam hidup ini. Dalam rumah tangga kalau dapat rahmat kasih sayang dari Allah, maka rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Walaupun mohon maaf dalam rumah tangganya bukan jadi orang-orang kaya, tapi alhamdulillah kenikmah ada adik walaupun di rumah tinggal 1 miliar. Seumpama, saya yakin kalau ibu-ibu di sini di Penyok ini kalau gaji mah alhamdulillah pada bawa tasnya itu minimal isinya 10 juta. Amin. Amin. Ya, makanya ketika mohon maaf ada apa namanya sholawat, luar biasa. Enggak bawa tas digendong dari rumahnya 100.000. Alhamdulillah. Cuma kadang mohon maaf bawa duit dari rumah 100.000, pecahannya 50.000, pecahannya 20.000, pecahannya 10.000, pecahannya 5.000, pecahannya 2.000, pecahannya
ketika dimintakan amal pasti duduk khairat, yuk kita berlomba-lomba bersedekah beramal. Yang diambil yang mana? Siapa? Coba kalau pergi ke Alfamart ke Indomaret bawa duit 300.000 sebanyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sedikit 300.000. Datang ke majelis ilmu, ke majelis taklim, ke masjid, bawa duit 100.000 banyak apa sedikit? Tuh kan bedanya. Mau masuk surga 2.000. Ya Allah. Padahal ya Allah semakin banyak kita berinfak dan bersedekah, semakin banyak juga investasi kita untuk akhir. Yang nanti akan sekode kita akan terima langsung pahalanya yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini yang berlimpah. Kita berinfak dan bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Wassalawatu thayyibah, rahmat kasih sayang yang sangat baik lillah, hanya milik Allah, milik Allah. Kenapa Bapak Ibu? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bahkan juga Allah yang memberikan jodoh kepada kita. Buktinya nih, alhamdulillah. Walaupun saya kuningsir, masih alhamdulillah karena jodoh yang ini. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lahir dan batinnya ikhlas, amin. Ya rabbal alamin. Kalau cuma wajah Bapak Ibu mohon maaf, sekarang ini saya poles nih. Ya sekarang bukan rahasia umum lagi sekarang ini. Wajah yang tadinya pirang bisa jadi glowing gara-gara skincare. Iya kan? Kalau saat ini mah nggak usah kaget dengan wajah-wajah yang putih ini. Mohon maaf bukan di Lombok, di Jakarta. Kalau di Lombok ini asli semua. Amin. Jadi kalau di Jakarta kalau biru sekarang jadi putih gara-gara skin. Berarti wajah asli apa wajah palsu ya begitu. Di Jakarta. Oh di sini juga ada. Oh dikira saya di Jakarta doang. Di sini ada banyak juga sih. Ya Allah ada. Subhanallah. Mudah-mudahan mukanya glowing, hatinya juga glowing. Amin. Wajahnya cantik ingat, mudah-mudahan hatinya juga cantik dan ingat. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa kata Allah ketika baginda Rasul menyampaikan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Penciptanya? Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, keselamatan, kesejahteraan aku berikan kepada engkau ayyuhan nabi, wahai nabiku yang aku jadikan sebagai kekasihku. Subhanallah. Baginda Rasul mendapatkan jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatullahi, dan rahmat kasih sayangku aku berikan kepada engkau wahai kekasihku baginda Rasul. Wa barakatuh, dan keberkahan juga aku berikan kepada engkau wahai kekasihku. Tersenyum baginda Rasul, senang baginda Rasul. Kenapa? Dapat yang namanya pemeliharaan yang penuh, keselamatan, kesejahteraan, bahkan rahmat kasih sayang dan keberkahan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sama dengan kita semua Bapak Ibu ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kalau diberikan kasih sayang oleh Allah Bapak Ibu, hidup kita ini akan nyaman, tentram, bahagia, baik di dunia apalagi nanti di akhir. Ukuran kita ini tentram, nyaman ini bukan ukurannya nih. Itu hanya zinatul hayat dunia, hiasan dunia. Makanya salah kalau orang bilang kalau ada uang abang, enggak ada uang abang, kurang ajar.
Iya, masa ada uang alam saja, nggak ada uang? Tetap dong kalau memang sayang sama suami, alat TP dan alat TP pada sayangnya tetap. Itu pun kan istri sudah ditentukan oleh Allah dulu. Siapapun kita, Bapak Ibu, sudah ditentukan oleh Allah sekian rezeki yang diberikan kepada hamba-Nya ini. Ada yang kerja keras tapi rezekinya pas-pasan. Ada yang santai tapi duit TP. Itu namanya rezeki dari Allah. Yang jelas kita ini ikhtiar sesuai dengan profesi kita masing-masing. Makanya diingatkan nikmat di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa man li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Kerjakan duniamu itu, silahkan kau bekerja keras, mati tulang peras keringat. Kalau malam jangan sampai peras istri. Silahkan bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang jadi pejabat silahkan dengan jabatannya aman. Yang jadi pegawai silahkan bekerja dengan baik. Yang jadi petani silahkan kerjakan petaninya dengan ikhlas. Termasuk yang jadi tuan guru, ini mohon maaf, memberikan ilmunya dengan ikhlas. Kerjakan itu semua. Carilah yang namanya dunia itu sesuai dengan profesinya masing-masing. Karena kata Yesus abada, seakan-akan engkau ini akan hidup selama-lamanya. Artinya happy dalam kita bekerja mendapatkan rezeki dari Allah. Yang banyak, yang sedang, yang sedikit itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tapi jangan lupa wa'man li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kerjakan juga akhiratmu. Jangan kau nguyuh hanya untuk urusan dunia, tapi ketika terbang, mohon maaf, nggak peduli dengan ajakan hayya 'alas. Ini kan begitu kadang. Ini kalau lagi sekarang lagi musim tanam begini tuh, alhamdulillah seneng dirabu, ya kan, supaya bagus, dicabut kalau ada rumputnya, terus diawasi, didampingi itu tanaman padinya oleh bapak-bapak dan ibu. Harapannya apa? Supaya nanti mendapatkan hasil yang baik, yang maksimal. Tapi ingat ketika merampek nanti, ketika merampek, begitu hayya 'alas shalah, tinggalkan dulu merampeknya sejenak, rukuk sujud dulu kepada Allah sebagai rasa syukur kita diberikan rezeki oleh Allah melalui menanam padi. Jangan kayak orang Jakarta. Orang Jakarta kadang kalau lagi merampek dari pagi sampai maghrib tidak naik-naik dari sawah. Begitu adzan zuhur dikumandangkan hayya 'alas shalah, oh iman selesai. Begitu hayya 'alas shalah adzan asar dikumandangkan, tanggung. Baru begitu maghrib hayya 'alas shalah, baru ya Allah mau pergantian dari siang pada malam. Akhirnya belum selesai, hanya ditutup doang pakai terpal, pulang ke rumah. Nyampe di rumah bukan yang mandi ngambil air wudhu sholat, melainkan hanya cuci kaki tiduran. Begitu isya dikumandangkan azannya hayya 'alas shalah, tiduran terus. Subuh dibangunkan dengan as-shalatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik ketimbang tidur. Namanya seharian enggak bangun jam itu. Begitu jam itu sudah bangun, baru teringat, ya Allah, dari kemarin saya enggak sholat, langsung mandi, ngambil air wudhu, hamparkan sajadah. Yang perempuan pakai terkung, yang laki-laki satrul auratnya, manjil langsung, usolli fardhu dhuhri, wal asri, wal maghribi, wal isya'i, wal subuhi, wa 3 hari sebelumnya. Itu yang laksa. Di Lombok ada nggak yang begitu? Ada nggak di Lombok, Pak? Mana dia orangnya? Di Lombok alhamdulillah sudah ada. Yang ada di Jakarta. Cuma di Jakarta nggak tahu pakainya di mana. Ada seorang di Jakarta. Inilah Bapak Ibu sekalian. Kerjakan duniamu itu seakan-akan kau hidup selama-lamanya, terutama adalah tentang sholat. Dan kerjakan juga di tengah kesibukan kalian beraktivitas, apapun profesi kita yang kita kerjakan ketika
Kalau seandainya jemaah yang berusaha ini tahu akan meninggal dunia, apa yang berkata? Makanya banyak bertobat, beristighfar, beribadah kepada Allah. Artinya paling dalam hidup ini seimbang Bapak Ibu. Nah karena itulah baginda Rasul ini cintanya luar biasa. Sampai-sampai ketika baginda Rasul sudah mendapatkan jawaban yang indah dari Allah tentang keselamatan, rahmat Allah, kasih sayang Allah, keberkahan dicurahkan kepada baginda Rasul ingat kepada kita semua. Padahal kita belum hidup, kita iman Allah, belum hidup, belum dilahirkan ke dunia, tapi baginda Rasul ingat dengan umatnya dari masa baginda Rasul diutus sampai nanti hari kiamat tiba. Apa kata baginda Rasul? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Luar biasa. Keselamatan itu, kesejahteraan itu ya Allah ya, bukan hanya untuk diri saya ya, tapi juga saya punya umat, saya punya pengikut, termasuk yang ada di Beliau. Itu diingat oleh baginda Rasul kita ini Bapak Ibu. Karena kita menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang siap untuk melaksanakan semua perintah Allah dan perintah baginda Rasul, dan siap untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan-larangan baginda Rasul, maka wa ala ibadillahis sholihin, keselamatan itu tercurah juga di Allah. Tolong berikan kepada hamba-hamba yang soleh, yang rajin ngaji, yang duduk di pengajian seperti sekarang ini sedang memperingati Isra dan Mi'raj. Saya lihat, mohon maaf, ini bukan sudut saya. Ibu-ibu kadang nanggung, padahal paham maka ada apa yang saya ngomongin. Mohon maaf, ada kan ini sebagian begitu. Enggak semuanya ini pintar bahasa Indonesia Bapak Ibu, yang mesir ya, mana kayak ya maksudnya bedanya, saya sudah bertahun-tahun hidup di Lombok, tapi sampai saat ini cuma paham bahasa Lombok. Kadang ini salam sama saya, ya Allah, nanya kabar, nabi kabar, sehat, alhamdulillah. Di omongnya saya sudah nggak ngerti, mungkin aja. Di kadang ada yang ngomongin pakai mungkin, namanya juga nggak paham. Tidak ada yang ngomong begitu, tapi kalau seandainya tapi saya yakin dan Bapak dan Ibu ini paham apa yang saya sampaikan ini, walaupun pakai bahasa Indonesia. Karena kita orang Indonesia, walaupun tidak paham Bapak Ibu, tetap tidak berkurang pahala Bapak dan Ibu. Sedikit pun tidak berkurang, tetap dapat pahala yang penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ngaji seperti ini kan luar biasa. Yang pertama ingin menghilangkan kebodohan dan tidak tahu, makanya ngaji supaya kita tahu, ya kan. Dan yang kedua ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Kalau kita dapat ridho dari Allah, nyaman hidup kita ini. Enteng rasanya badan ini untuk beribadah kepada Allah, ringan tangan ini untuk berinfak dan bersedekah, mulut ini terasa enak keluarnya suara kita untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Bapak Ibu gunanya kita ngaji, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingin dikontrol oleh baginda Rasul. Baginda Rasul setiap hari tidak pernah lelah, tidak pernah capek untuk berdakwah dan memberikan ilmunya kepada umat. Karena kita saja yang nggak nyampe, yaitu tidak sempat mengikuti zamannya baginda Rasulullah Muhammad. Tapi orang pada waktu itu Bapak Ibu, kalau dalam kitab Ghazali tadi dibacakan oleh aliran tersebut, mar'a wajhaka yas'an ya karimal walidain. Kalau dilakukan tadi mar'a wajhaka yas'an ya karimal walidain hauduka safil mubarak wirduna
Jibril salam alaika salawatullah alaika. Ini artinya dalam kitab berjanji tersebut luar biasa. Marro'a wajidan tayasar. Ini sayangnya Nabi kepada kita dengan assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kita ingin mendapatkan kesejahteraan hamba-hambanya yang soleh. Karena ketika kita bisa melihat wajah baginda Rasul, barang siapa yang pernah melihat wajah indahnya baginda Rasul yang penuh dengan cahaya tersebut, ia saat orang itu akan beruntung dalam hidupnya. Subhanallah. Nah sekarang kita tak melihat wajah baginda Rasul, tapi alhamdulillah bisa melihat wajah pewaris dari Nabi kita Muhammad. Siapakah beliau-beliau ini? Adalah para ulama yang dipanggil tuan guru, kiai, ustaz, buya, ajengan, itu semua adalah pewaris dari baginda Rasulullah Muhammad. Makanya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang halal, yang baik, yang banyak. Amin. Tertutup bukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umum. Seperti hadita Tuan Guru Abdul Hayy baru pulang dari Mekah. Saya selalu mengikuti postingan beliau. Subhanallah. Kenapa? Karena kita di sana selain tawaf di Mekah, kita ibadah di sana 100.000 kali lipat pahalanya yang diberikan oleh Allah. Kemudian ibadah di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya diberikan oleh Allah, dan bisa berziarah langsung ke makam baginda Rasulullah Muhammad. Karena manzarni ba'da wafati fa'anna manzarni fi hayati. Orang yang berziarah datang kepadaku dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, berziarah kepada baginda Rasul walaupun beliau sudah wafat, maka seperti berziarah kepada baginda Rasul di waktu baginda Rasul masih hidup. Melihat tak? Ingin ziarah kepada baginda Rasul, ingin haji, ingin umroh, punya kepeng, tidak ngomong, tapi minta kepada Allah. Allah Maha Kaya, amin. Allah Maha Kaya, amin. Allah Maha Kaya, amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini memantapkan iman kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita semua mampu melaksanakan ibadah Allah dengan baik, terutama adalah sholat yang 5 waktu. Dan kita juga bisa bertetangga dengan tetangga yang akur, nyaman, tentram, saling asah-asih dan asuh. Tidak ada lagi yang namanya rasa iri dengki kepada tetangga. Mudah-mudahan amin ya Rabbal alamin. Ingin menggunung apakah ya tak sampai. Sangat ingin sekali saya banyak ngomong, tapi sebentar lagi masuk waktu masa. Matur biasi tunas ampura aku sinapura wal akhwaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan hasanan marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarraqan hasanan mubarakan ma'suma. Allahumma la tada'lana fi masjidina hadha dhanban illa ghafarta, wa la daynan illa qadaita, wa la maridan illa shafaita, wa la mayitan illa rahimta, wa la hamman illa farajta, wa la 'ayban illa satarta, wa la faqiran illa ghanaita, wa la 'inda min walidin wal akhirah illa qadaita wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah wa ziyarata qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa al-hajj wal umrah lillah min sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika
rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu. Assalamu alaikum